Halo sobat, dalam video ini kita akan belajar bersama cara membuat kompos dari bahan-bahan yang mudah kita temukan di sekitaran desa. Yaitu yang pertama ada murni dari kotoran sapi, yang kedua ada kotoran sapi ditambah kotoran ayam dengan perbandingan 70:30, yang ketiga ada kotoran sapi ditambah sekam padi dengan perbandingan 10:1, dan yang terakhir adalah murni dari kotoran ayam. Jadi, apa sih alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kompos ini? Untuk alat sendiri, yang pertama ada cangkul, yang kedua ada garu, yang ketiga ada sekop, yang keempat ada timbangan, yang kelima ada terpal, yang keenam ada termometer suhu, yang ketujuh ada ember, yang kedelapan ada gayung, dan yang kesembilan ada gembor. Untuk bahan yang dibutuhkan sendiri adalah yang pertama ada kotoran ayam, yang kedua ada kotoran sapi, yang ketiga ada empat, yang keempat ada molase, dan yang terakhir ada air. Langkah pertama yaitu adalah kering angin. Jadi setelah bahan utama kompos telah diangkut dan dibawa ke tempat pembuatan kompos, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kering anginkan dulu kotoran ternak selama 1-2 hari. Cukup diratakan di tempat yang teduh dan jangan langsung kena sinar matahari. Pengering anginan ini dibantu oleh bantuan paparan cahaya matahari dan udara yang masuk ke tempat pembuatan kompos. Tujuannya supaya kadar airnya berkurang, tapi jangan sampai terlalu kering. Kalau terlalu basah, kompos bisa membusuk, tapi kalau terlalu kering, mikroba akan susah bekerja. Langkah kedua yaitu pemberian E4 dan molase. Setelah itu, kita akan membuat campuran dari E4, molase, dan air. Jadi, kenapa butuh molase dan E4? Jadi, E4 sendiri berisi bakteri baik yang membantu untuk menguraikan kotoran-kotoran sapi. Sedangkan molase jadi makanannya. Jadi bagaimana caranya? Kita membutuhkan 3 bahan utama, yaitu E4, molase, dan air. Perbandingannya mudah diingat, 1:1:100. Misalnya ada 100 ml E4, 100 ml molase, dan 10 liter air. Setelah larutan tercampur rata, kita dapat menuangkan larutan ke permukaan kompos yang akan dibuat secara merata. Dan kita dapat menggunakan bantuan sekop maupun cangkul agar lebih cepat tercampur rata. Setelah disiram, semua bahan ditumpuk setinggi kira-kira 1 meter di tempat yang teduh. Lalu kita tutup dengan terpal agar kelembapannya terjaga dan proses fermentasinya berjalan dengan baik. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu penumpukan dan pembolak-balikan. Jadi, kenapa harus dilakukan pembolak-balikan? Paparan sinar matahari yang mengenai kompos akan membuat permukaan bagian atas lebih cepat kering. Udara yang terkena kompos juga akan membuat permukaan atas lebih cepat kering, sementara bagian bawah juga dominan lembab ataupun basah. Jadi, bagaimana sih cara untuk membolak-balikan kompos? Yang pertama, kita harus siapkan 3 alat utama, yaitu sekop, garu, dan cangkul. Caranya yaitu dengan membolak-balikan bagian dalam atau bagian atas kompos ke arah luar, kemudian dimasukkan lagi ke arah dalam hingga kompos tercampur rata. Setelah tercampur rata, buat tumpukan setinggi 1 meter dan kemudian tutup dengan terpal agar kelembapannya terjaga dan proses fermentasi berjalan dengan baik. Nah, bagian pentingnya, bolak-balikan tumpukan ini dilakukan tiap 2 hari sekali. Tujuannya adalah supaya udara bisa masuk dan proses penguraian terjadi secara merata. Kalau tidak dibalik, bagian dalam bisa terlalu panas dan bagian luar tidak terfermentasi dengan baik.
Selanjutnya, langkah keempat yaitu pengecekan suhu. Jadi, setiap 2 hari kita juga bisa cek suhu tumpukan dengan termometer. Caranya cukup mudah, cukup gali di titik-titik yang ingin kita cek suhunya agar kita mendapatkan beberapa sampel suhu. Kemudian, masukkan termometer, lalu tunggu 2-5 menit. Suhu yang bagus biasanya antara 45-50 derajat Celcius. Jika suhu sudah menyentuh angka 30 derajat Celcius, biasanya pupuk kompos sudah dapat dipanen dan matang secara sempurna. Dalam waktu sekitar 3-4 minggu, kompos sudah siap digunakan. Ciri-cirinya biasanya yaitu warnanya coklat tua, teksturnya gembur, tidak berbau, dan suhunya relatif di angka 30 derajat. Jadi, Bapak Ibu bisa pakai kompos ini untuk segala jenis tanaman, dari sayuran sampai rumput pakan ternak. Kalau bahan yang tersedia berbeda, jangan khawatir, bisa pakai 100% kotoran sapi, ataupun campuran dengan kotoran ayam, bahkan bisa ditambah dengan sekam padi. Yang penting prosesnya tetap sama.